Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Pernah lihat sapi yang gede banget gak Kepo Lovers? Saking gedenya, gak ada yang berani motong loh guys. Takut ditiban kali ya? Ternyata emang di dunia ini ada beberapa sapi yang ukurannya jumbo. Apa aja ya jenisnya? Simak Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah sapi terbesar di dunia, saking gedenya gak ada yang berani motong, versi dari Kepopedia. Sapi Blasem. Sapi Blasem itu tingginya 1,9 meter dan beratnya sekitar 1 ton loh guys. Wah, gede banget ya. Blasem tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai sapi tertinggi di dunia yang pernah hidup. Bahkan mengalahkan rekor sapi sebelumnya yang dipegang oleh sapi Mount Katahdin. Blasem adalah sapi milik Patty Hansen yang tinggal di sebuah peternakan di Orangeville, negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Patty memiliki Blasem sejak sapi itu berusia 8 pekan. Sejak lahir, ukuran Blasem sudah 2 kali lebih besar dibanding sapi lain pada umumnya. Udah gemoy sejak dini nih. Tubuhnya pun makin besar seiring bertambahnya usia. Tapi sayang banget guys, Blasem mati pada usia 13 tahun karena cedera pada kakinya. Sedih deh. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Sapi Mount Katahdin. Sapi terbesar di dunia selanjutnya yang saking tambunya gak ada yang berani motong adalah sapi bernama Mount Katahdin. Sapi Mount Katahdin adalah sapi jenis Holstein Durham yang memang termasuk jenis sapi bertubuh besar. Mount Katahdin ini pertumbuhannya sangat cepat. Pada usia 4 tahun aja tingginya udah 1,88 meter dan panjangnya 3,96 meter. Gile, super banget ya. Saking gedenya, bahkan sapi Mount Katahdin pernah tercatat dalam Guinness Book of World Records dengan sebuah rekor dunia kategori sapi tertinggi guys. Sapi ini hidup tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1910. Tubuh raksasanya hanya dicapai dalam kurun waktu 4 tahun aja. Kalau sekarang ada yang bisa nandingin gak ya? Sapi Fiorino. Sapi lainnya yang bikin orang-orang ngeri buat ngedeketin adalah Fiorino yang dimiliki oleh Antonio Sola. Doi, termasuk dalam jenis Chianina. Sapi Fiorino juga termasuk dalam sapi terbesar dan tertinggi yang ada di dunia. Ukuran dan tingginya yang sangat menakjubkan bikin sapi yang satu ini menjadi pusat perhatian di kala itu. Sapi Fiorino punya ukuran jauh lebih tinggi dari sapi jenis Chianina lainnya, yaitu sapi Belino. Sapi Fiorino juga diketahui memiliki tinggi sekitar 6 kaki 8 inci atau sekitar 2,05 meter. Rekor yang dicapai Fiorino sejauh ini adalah rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh sapi jenis Chianina. Yummy, pasti mantep banget tuh dagingnya. Tapi mau deketin aja gak berani, gimana mau dimamam dia? Sapi Chili di Indonesia. Meskipun namanya hampir-hampir mirip, tapi sebenarnya sapi Chili yang terbesar di Indonesia ini berbeda dengan sapi Chili pada umumnya. Sapi Chili adalah nama seekor sapi yang telah tercatat oleh Muri sebagai sapi terbesar pada tahun 2014 lalu. Sapi Chili sendiri termasuk dalam jenis Friesian Holstein yang merupakan sapi perah dan cukup produktif menghasilkan susu. Siapa nih yang suka minum susu sapi?
Sapi ini diketahui mampu memproduksi susu sampai 6.359 liter loh. Banyak banget ya. Ukuran tingginya sampai sekitar 1,97 meter dan beratnya mencapai lebih dari 1 ton. Ini nih yang akhirnya bikin sapi Chili termasuk ke dalam kategori sapi terbesar yang pernah ada di dunia. Sapi Limousin. Sapi terbesar di dunia lainnya berasal dari Jerman nih. Bernama sapi Limousin. Udah kayak jenis mobil ya namanya. Sapi ini memiliki berat rata-rata sekitar 1,2 ton dengan tinggi mencapai 1,45 meter guys. Sapi yang memiliki bentuk kepala kecil ini emang mirip dengan sapi M. Sapi Limousin banyak diternakan oleh peternak Indonesia juga loh. Ternyata, ya karena jumlah dagingnya yang banyak. Jangan-jangan kalian pernah makan daging sapi Limousin nih? Gimana guys? Enak gak? Sapi Limousin termasuk dalam jajaran sapi terbesar di dunia karena emang jumbo banget. Ya siap-siap aja nih yang mau motong. Kudu punya taktik dan strategi khusus biar si doi kagak berontak ya. Harga sapi Limousin itu mahal juga loh. Harga tertinggi buat seekor sapi yang punya bobot 1,2 ton kisarannya 94 juta. Sementara untuk sapi Limousin yang ukurannya 1,5 sampai 1,7 ton ditaksir mencapai harga 100 jutaan lebih. Harganya yang super fantastis, udah hampir sama kayak harga mobil. Tapi ya namanya juga sapi Tambun, udah pasti banyak dagingnya kan. Pantes deh kalau harganya jadi super mahal. Walau harga sapi Limousin ini cenderung tinggi, tapi sekarang tuh udah banyak banget peternak sapi rumahan dengan sistem tradisional dikembangkan di desa-desa di Indonesia. Harapannya sih meski udah banyak peternakan sapi Limousin yang dikembangkan, harganya tetap tinggi ya, biar para peternak bisa merasakan hasilnya. Ada beberapa ciri khas sapi Limousin yang umumnya dijumpai guys. Salah satunya warna kulitnya yang coklat muda serta bentuk tubuhnya yang padat dan gede. Pertumbuhan sapi satu ini juga cepet banget loh, sama bobotnya yang jantan dan juga dewasa bisa sampai 1.200 kilo. Pantes aja yang mau motong pada nggak berani, soalnya kan emang gede banget guys. Lokasi ternak sapi. Nah, kan emang udah mulai dikembangkan nih peternakan sapi Limousin di Indonesia. Ada beberapa hal yang kudu jadi perhatian biar pertumbuhan sapi semakin maksimal. Salah satunya pemilihan lokasi yang tepat. Soalnya bakal berdampak banget pada suksesnya pengelolaan ternak jangka panjang guys. Lokasi ternak sapi yang ideal adalah di daerah yang cukup tinggi guys. Jadi suhu udara di sekitar cenderung sejuk dan sapinya jadi nyaman. Senyaman dalam pelukan ibu. Bercanda ya guys. Tapi kalau kebetulan kita berada di daerah pesisir, emang baiknya milih jenis sapi yang daya tahannya terhadap cuaca panas kuat ya guys. Kayak misalnya sapi Brahman Cross. Sapi ini juga gede kok, meski nggak sejumbo sapi-sapi yang udah disebutin di atas. Untuk pemilihan lokasi yang tepat juga harus benar-benar diperhatikan ya. Pilih lokasi yang memiliki pasokan air melimpah. Karena ya air kan memang menjadi sarana penting demi terjaganya kebersihan kandang. Selain itu, sapi juga gampang haus kan pastinya. Kalau suplai airnya nggak maksimal, gimana dong? Selain itu, tempatnya juga harus jauh dari pemukiman dan ukurannya luas ya. Kalau dekat pemukiman warga, kasihan dong masyarakat di sekitar. Soalnya sebersih apapun kandangnya, baunya itu tetap aja nggak bisa nahan. Selain itu juga nggak sehat kan buat manusianya. Jadi harus pilih tempat yang jauh dari pemukiman warga. Kalau mau bikin peternakan sapi juga harus dipertimbangkan lingkungan buat sapinya. Nggak cuma memperhatikan kesehatan manusia di sekitarnya, tapi lingkungan sapi juga harus sehat dan jauh dari tempat kumuh dan juga gersang. Kandang juga harus punya penerangan yang bagus ya, biar lebih gampang ngatasinya. Ya nggak ada yang mau kan kalau ada apa-apa, tapi namanya juga jaga-jaga, nggak ada salahnya kan guys.
Selain jenis sapi limusin yang udah dikembangkan di Indonesia, kalian udah pernah makan daging sapi tambun lainnya belum guys? Gimana mau makan ya? Kan yang motong aja pada takut, saking gedenya. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Kepopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.